Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Ines yang sudah meluangkan waktunya dan bersedia kami wawancarai mengenai keselamatan kerja di Puskesmas Taman ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Aprilia Aisyah dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza. Kami dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Baik, Ibu, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ines Aprilia Sapitri, saya dokter umum di Puskesmas Taman Kabupaten Sidoarjo. Di Puskesmas Taman ini saya sebagai penanggung jawab atau koordinator dari K3 dan manajemen resiko. Kalau boleh tahu, ada berapa unit untuk bagian dalam Puskesmas Taman ini? Oke, untuk unit di Puskesmas Taman ini kita bagi jadi 3 unit besar, ya. Jadi ada admin, kemudian ada UKP, kemudian ada UKM. Nah, kalau misalnya dari admin itu mulai dari keuangan, kemudian pegawai, kemudian sarana prasarana, kemudian kalau UKP itu kita upaya kesehatan perorangan. Nah, ini yang banyak karena ada pelayanan-pelayanan, mulai dari pelayanan rawat jalan sampai ke pelayanan rawat inap. Kemudian ada UKM atau usaha kesehatan masyarakat. Ini juga banyak lagi. UKP itu sekitar 20 layanan lebih, UKM ada sekitar 30 layanan. Tapi untuk intinya sebenarnya adalah 3 unit besar. Kemudian, setiap bagian apakah memiliki penanggung jawab sendiri atau sama? Setiap bagian memiliki penanggung jawabnya sendiri. Penanggung jawab admin ada sendiri, penanggung jawab UKP ada sendiri, penanggung jawab UKM ada sendiri, beda-beda ya. Kemudian dari UKM itu atau UKP itu juga sudah dipecah lagi tuh unitnya, lebih rinci lagi. Nah, setiap unit misalnya dari upaya kesehatan perseorangan atau perorangan itu ada rawat jalan, pelayanan umum, pelayanan lansia, itu juga unit masing-masing itu memiliki koordinatornya sendiri-sendiri. Jadi semuanya ada koordinator atau penanggung jawabnya masing-masing. Jika terjadi resiko, maka itu kan masuknya ke sistem ya. Jadi seandainya misalnya ada resiko terkait dengan pekerjaan misalnya yang ada di Puskesmas Taman, itu kita kerjakan penanggung jawabnya adalah dari K3-nya, Menrisnya, atau bisa dari keselamatan pasiennya, kemudian bisa dari PPI-nya, ya, bagian dari PPI. Jadi kalau di Puskesmas itu tidak hanya simpel resiko ini yang tanggung jawab, tidak, resikonya itu resiko apa, seperti itu. Apakah resiko yang terjadi pada pegawai, berarti nanti kaitannya dengan K3, ya. Apakah resiko yang terjadi pada pasiennya, berarti nanti kaitannya dengan keselamatan pasiennya, atau resiko-resiko tentang infeksinya misalnya, nanti itu penanggung jawabnya adalah PPI. Nah, nanti kita bekerja sama untuk melakukan pengendalian resiko yang mungkin atau potensial resiko yang mungkin terjadi di puskesmas. Kalau pernah mengalami, bisakah Ibu menjelaskan risiko apa yang terjadi dalam organisasi? Baik, kalau untuk resiko, namanya kita pelayanan, kemudian di sini juga pekerjaan, otomatis resiko itu pasti ada. Tetapi kita selalu mengupayakan untuk meminimalisir resiko yang ada. Nah, jadi kalau misalnya di Puskesmas Taman, kita ada satu bagian yang namanya manajemen resiko, ya kan? Nah, di manajemen resiko itu setiap awal tahun kita sudah memetakan. Jadi kita mengadakan rapat bersama yang saya sebutkan tadi bersama dengan K3, ya, kemudian Menris, PPI, keselamatan pasien atau KP, kemudian MFK juga, manajemen fasilitas dan keselamatan, ya. Itu kita lakukan rapat
kita juga turut serta mengundang dari penanggung jawab unit yang tadi. Jadi penanggung jawab dan koordinator kita juga undang. Nah, di situ kita rapatkan. Kita istilahnya brainstorming. Dari setiap unit layanan, apa resiko atau potensial resiko yang ada. Misalnya, di pelayanan rawat jalan, misalnya di rawat jalan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, di situ kan banyak tindakan. Tindakan itu nanti mulai dari suntik dan yang lainnya, otomatis itu akan ada resiko. Misalnya apa paling gampang resiko yang terkena adalah terkena percikan atau droplet dari pasien. Itu juga sudah pasti akan sering terjadi di manapun pelayanan kesehatan. Resiko yang kedua yang mungkin terjadi adalah misalnya tertusuk oleh jarum. Nah, itu kita rapatkan kemungkinan yang bisa terjadi itu apa. Kemudian yang menjadi ancaman utama kejadian tersebut itu apa ya? Karena kita di fasilitas kesehatan, kita tempatnya orang sakit di sini, ancaman utama yang terbesar adalah tertularnya pegawai dari pasien, gitu. Karena pegawainya insya Allah sehat-sehat nih, tapi pasien yang datang belum tentu sehat. Kebanyakan justru dominasinya adalah pasien sakit. Nah, apabila kita tidak melakukan pengendalian resiko di situ, kita tidak melakukan manajemen resiko, misalnya kita membuat secara administratif nih, berarti misalnya SOP harus jelas. Misalnya bagaimana seperti tadi contohnya di ruang pelayanan gigi, SOP menangani pasien itu seperti apa? Misalnya dengan menggunakan APD alat pelindung diri yang proper, yang lengkap seperti itu, gitu. Itu yang selalu kita utamakan karena resiko untuk tertular penyakit itu sangat tinggi. Apalagi kalau misalnya tertusuk jarum, gitu ya. Tertusuk jarum kita kan nggak tahu ya. Pasiennya mungkin memiliki penyakit yang menular, yang paling fatal misalnya HIV/AIDS misalnya. Itu juga kita harus atur, kita harus sesuaikan bagaimana cara kita menjaga pegawai-pegawai kita agar tidak tertular dari penyakit-penyakit yang tersebar. Seperti itu. Selanjutnya bisa tanya ke saya Mbak Aziza. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan apa yang menyebabkan terjadinya resiko tadi ya. Kalau untuk penyebabnya macam-macam ya. Penyebab yang paling sering adalah bisa dari ketidakpatuhan petugas dalam mematuhi melakukan SOP yang sudah ada. Jadi misalnya memakai APD seharusnya lengkap dari masker, kain, dari sepatu, tapi hanya menggunakan masker kayak gitu. Ini lain pakai seperti itu. Kemudian hal-hal yang lain sepertinya bisa jadi karena keterbatasan, misalnya seperti ini. Pada upaya kesehatan masyarakat itu kan petugas-petugas kita itu keluar dari puskesmas taman untuk memberikan pelayanan, jadi langsung ke lokasi atau ke desa-desa. Nah, kalau di puskesmas taman semua tempatnya kan kita atur bagaimana ketinggiannya, kursinya seperti apa, mejanya harus setinggi apa, biar aman seperti apa untuk pegawai dan pasiennya. Tapi sedangkan ketika sudah ke desa, tempatnya kan apa adanya. Jadi misalnya di balai desa atau mungkin ada di rumah salah satu penduduk yang ada di situ. Jadi resiko-resikonya misalnya ternyata lantainya licin, petugas kita bisa terpeleset. Atau seandainya APD yang dibawa kebetulan kurang lengkap sehingga mungkin tertular dari pasien yang ada di sana. Seperti itu. Kalau misalnya yang dari luar itu yang seperti itu sih yang tidak bisa kita sulit untuk kita minimalisir karena tempatnya kan berubah-ubah. Kita mau menyesuaikan tempatnya juga tidak bisa karena seadanya tempat. dampak apa yang ditimbulkan dari kejadian tersebut? Sebenarnya kalau dampaknya itu macam-macam ya, karena kan
resiko itu kan nggak cuma satu. Jadi kalau kita udah bicaranya resiko apa dulu ini, bahaya apa dulu gitu. Macam-macam bahaya kan juga banyak ya, mulai dari bahaya fisikal, biologi, bahaya apa lagi kimia, dan masing-masing bahaya menimbulkan resiko masing-masing. Dampaknya pun masing-masing gitu loh. Karena dari resiko sendiri itu kan, resiko itu kan kita tahu apa, perkalian dari probabilitas dan security-nya. Jadi kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkannya seperti itu. Jadi kalau misalnya dampak, kita lihat dampaknya ya macam-macam tergantung resikonya. Misalnya resiko yang ketusuk jarum tadi, dampaknya apa? Ya otomatis dampaknya dia akan tertular. Seandainya dia tertular penyakit, otomatis mempengaruhi kinerjanya enggak? Pasti mempengaruhi, misalnya untuk waktunya habis untuk pengobatan misalnya, atau untuk pemeriksaan seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya ada resiko-resiko kecelakaan kerja misalnya, tadi misalnya saat UKM di desa lantainya licin, pasiennya petugas kita terpleset misalnya, otomatis dampaknya apa? Dampaknya bisa luka, bisa mulai dari dampak yang ringan sampai yang sedang misalnya, sehingga membutuhkan mungkin pemeriksaan atau istirahat, nggak bisa kerja di rumah seperti itu. Macam-macam kita sesuaikan dengan apa resikonya, bagaimana dampak yang akan muncul itu juga kita sesuaikan. Nggak bisa satu resiko dampaknya sama gitu. Jadi tiap kondisi pasti berbeda. Bagaimana cara penanganan serta tindakan yang mengatasi masalah penanganannya sebenarnya kalau penanganan yang paling efektif itu kan eliminasi ya. Jadi kita hilangkan apa penyebab resikonya. Tetapi untuk mengeliminasi atau menghilangkan itu beberapa hal banyak yang harus dipertimbangkan gitu. Tidak semuanya, misalnya kompresor di poli gigi itu kan bising luar biasa, bunyi kayak cus gitu ya. Nah, mungkin kan kita bilang kan karena itu dibutuhkan untuk mengoperasikan dental unitnya untuk giginya. Jadi bisanya dengan apa? Yang mungkin hanya kita kendalikan, misalnya kita beri sekat untuk kompresornya, jadi biar tidak terlalu bising seperti itu. Atau misalnya kalau memang dengan eliminasi atau disubstitusi kita ganti nggak bisa, kita kendalikan secara tekniknya juga nggak bisa, ya kita bisanya hanya terakhir. Setelah melakukan penanganan terhadap tindakan dalam mengatasi kejadian tersebut, evaluasi apa yang telah dilakukan dari hasil penanganan bencana tersebut? ya. Kalau evaluasi kita lakukan itu macam-macam, bisa tergantung dari mana ya. Kalau di saya di manajemen resiko dan K3 itu paling tidak 1 tahun 1 kali kita melakukan evaluasi. Evaluasinya bisa dari FMEA atau FCA-nya itu ya, minimal 1 kali. Nah, misalnya contohnya deh seperti yang tadi kasus yang dari awal saya sebutkan, resiko tertusuk jarum. Dari tertusuk jarum kita kan evaluasi tuh, kok bisa sih tertusuk jarum, kira-kira apa nih penyebabnya? Oh, ternyata penyebabnya adalah SOP-nya tidak dipatuhi dengan benar, penggunaan APD-nya misalnya sarung tangannya nggak benar misalnya, atau ada recapping. Jadi intinya kalau misalnya evaluasi yang sering kita lakukan di manajemen resiko adalah dari manajemen resiko dan K3 ya, itu ada FMEA dan RJA. Pada resiko yang belum terjadi kita lakukan evaluasi di FMEA kan. Jadi potensial resiko yang ada kita ambil tuh yang tinggi-tinggi dari masing-masing unit, dari admin apa, dari UKP apa, dari UKM apa, kemudian kita USG, kita grading. Nah, yang paling probabilitasnya paling tinggi, dampaknya paling berat, itu yang coba kita lakukan FMEA. Misalnya dengan SOP dari itu gimana, kita buat lagi yang baru SOP-nya yang lebih bagus lagi. Misalnya yang tadi tertusuk jarum suntik itu, misalnya karena ternyata ada recapping, SOP-nya kurang sesuai, kita buat lagi gimana. Nah, tapi kalau misalnya kejadian jarum suntik itu nanti kita masuknya ke RCA karena sudah terjadi. Mau tanya lagi,
Kira-kira risiko berat dalam puskesmas tani ini apa ya? Resiko berat itu ada beberapa, tapi yang saya sebutkan tadi sudah itu. Terima kasih kepada Dr. Ines yang sudah berpartisipasi dalam kami wawancarai dan sudah bersedia merespon pertanyaan kami. Dan apabila ada salah kata dari kami berdua, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.